kemarin di dawuhna kali Imam Ghazali bahwa keberadaan kitab Ihya Ulumuddin dikarang ketika para ulama-ulama dunia telah membuat khayalan, telah mengkhayalkan, memberikan gambaran, ilustrasi terhadap makhluk bahwa tidak ada ilmu kecuali fatwa hukumah, fatwa tentang undang-undang yang dijadikan untuk sarana menghukumi, sarana qadhi untuk memutuskan persengketaan ketika terjadi geger, terjadi jadal. Ya tadaru biatalipun mubahil al-ghulab wal-ikham, atau ilmu jidal, ilmu jidal yang digunakan untuk mencari kebanggaan, kalah-kalahan, mengalahkan orang lain, atau ilmu sajak yang dijadikan sebagai sarana oleh orang yang memberi ma'udhah dalam memikat orang awam. Karena selain tiga ilmu niku, menurut ulama-ulama ketika itu, ulama zahir, ulama dunia adalah selain tiga ini tidak akan pernah lam yarau masiwa salasah, selain tiga ini tidak akan pernah bisa musyidah lil haram sodaya sidu musayyata yusayyidu musayyidatil lil haram, mendapatkan barang haram atau jaring untuk mengumpulkan harta. Niku kronologi dituturkan atau disusunnya kitab Ihya Ulumuddin. Fa amma ilmul akhirati, anapun utawi ilmu akhirat, wamalan ilmu-ilmu daraja kang ngambah, daraja kang nglakoni ai salakai nambah. Ngambah niku yo salak niko untuk mendapatkan buah yang manis, yang halus, harus melalui beberapa proses, diantaranya mengambil dari tempat yang berduri, terus menghilangkan kulit yang banyak nyokroi, baru setelahnya itu mendapatkan buah yang sejati. Kan dalam ini, ini diarani suluk ini ngoten nika. Ini suluk ini salak niku ya. Nah, salak niku saka suluk niku. Ini napa salak? Ini krono mendapatkan perkara sing indah ternyata harus ngambah berbagai jalan yang rumit. Nah, kita salah satuku golek ngambah, golek di pinggir jalan langsung penak ya. Apa saiki sing wis kemasan langsung dipangan keripik salak, ini malah penak nih kamunan. Ini ora usah keripik hasil salak nih, seperti ilmu-ilmu kita ini kan ngoten. Nah, hasil salak para ulama ngoten. Nah, sedangkan ilmu akhirat yang ditempuh oleh ulama alati amalan ilmu-ilmu daraja kang nempuh niku kang ngambah niku kang ngelakoni alaihi ngatasi masapa as-salafus saleh, ulama-ulama salaf geniku orang-orang tua kita, kerabat-kerabat kita yang di atas kita di dalam usia dan keutamaan niku diarani ulama salaf dalam cara bahasa. Tapi dalam cara istilah, ulama salaf niku ulama-ulama yang wujud sebelum pertengahan abad ketiga. Berarti para a'immatul arba'ah sampai pada sahabat niku diarani ulama salaf. Setelahnya habisnya a'immatul arba'ah
sampai sekarang itu ulama kholaf, atau ulama salaf itu bisa dikata dengan ulama mutaqaddimin. Kalau setelahnya pertengahan abad ketiga itu disebut dengan ulama mutaakhirin. Ulama salaf dengan kholaf itu ada beberapa perbedaan di dalam pengambilan hukum fikih dan di dalam teologi. Para ulama-ulama salaf niku untuk teologi niku akidah, tauhid itu selalu bermadhab dengan tafwid mengenai ayat-ayat, mengenai sifat-sifat Allah, asma Allah, zatnya Allah. Ini selalu berpedoman dengan tafwid. Tafwid niku tidak mentakwil. Makanya kalau dia mengatakan yadullah fawqa aydihim, ya tangannya Allah di atas tangannya kaum. Kalau mengatakan innallaha 'alal arsy istawa, ya Gusti Allah istiwa pada arsy. Akan tetapi beliau Tabari niku bebas dari akidah yang mengatakan Allah jisim, Allah punya tangan. Nah, tapi mengenai ayat-ayat yang menunjukkan sifat itu, beliau angkat tafwid. Niku jenenge utama salaf. Nah, hal ini terus berlanjut sampai pertengahan abad ketiga. Tapi karena waktu dulu ulama-ulama yang tahqiq, ulama-ulama yang ilmunya rasih masih ada, sehingga bisa memahami dengan jernih. Tapi ketika mazhab salaf itu setelah berlalu dan ulama-ulamanya sudah tidak ada yang rasihuna bil ilmi, akhirnya banyak yang salah paham sehingga mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, tapi gak punya leher. Punya tangan, punya wajah, bahkan kakinya Allah saja bisa nutupi semuanya bumi ini. Punya kaki. Ini yang digunakan, yang salah paham macam ini. Akhirnya para ulama yang mengikuti ulama salaf dalam rangka menyelamatkan, jika dia mentakwili. Dengan takwil itulah yang kemudian disebut dengan ulama kholaf, yang kemudian yadullah fawqa aydihim jadi dimaknani dengan kekuasaannya Allah, termasuk lek dawuhe Gusti Allah wonten hadis Gusti, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Kapan-kapan kaulannya Allah Ta'ala mendekatkan diri kepadanya dengan beberapa kesunatan-kesunatan, maka akan dicintai olehnya. Barang siapa dicintai olehnya, dicintai oleh Allah, maka pendengarannya adalah Allah, penglihatannya adalah Allah, lesannya adalah Allah, tangannya adalah Allah. Ini khawatir akhirnya Gusti Allah mempunyai pendengaran, mempunyai penglihatan, mempunyai lesan, mempunyai kuping, punya mata, mempunyai kaki. Akhirnya ditakwili dengan kuntu sam'ahu, Allah akan menjaga pendengaran orang tersebut, akan menjaga penglihatan abdun tersebut, menjaga lesan abdun dari ngelakoni maksiat, dan dijaga untuk komitmen melakukan perintah. Itu takwilan dari ulama kholaf atau golongan mutaakhirin di dalam rangka menyelamatkan kekeliruan di dalam akidah. Ini cara kayak ngeten lho. Secara gampang niku seperti kalau ulama salaf melihat pohon yang bergerak-gerak karena diterpa angin,
akhirnya akan mengatakan, wah angin ini banter, angin ini banter. Nah ini kelihatannya pohon kan, yang dipandang pohon, tapi yang dilihat adalah dalamnya, yaitu air, angin. Ketika orang yang tidak paham akhirnya memberikan pendapat atau akidah bahwa ketika ada pohon gerak itu berarti namanya angin. Nah, semacam ini kan keliru. Nah, ya sehingga perlu ada takwilan. Sehingga takwilnya gimana? Tidak angin tapi diterpa angin. Ngeten lan ini. Wah itu pohon diterpa angin. Iki takwili oleh para ulama khalaf atau mutaakhirin. Kalau di dalam bidang fikih untuk ulama-ulama salaf itu di dalam metodologi pengambilan hukum, siapa saja yang mampu mengambil hukum dari Quran dan hadis, ya mengambil sendiri, tidak usah mengikuti pendapat orang lain. Yang tidak mampu, ya mengikuti kepada siapa yang dikehendaki, ulama yang terbaca yang dikehendaki, tidak terbatas kepada syakhsiyah harus ini. Nah kemudian kepada untuk ulama mutaakhirin, setelahnya meneliti beberapa pertimbangan dengan beberapa kasus, akhirnya memutuskan bahwa untuk ulama mutaakhirin di dalam mazhab fikihnya mengikuti pada salah satu dari mazhab 4, yaitu ulama Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Itu perbedaan ulama salaf dan ulama khalaf. Makanya di dalam Quran dan hadis gak ada yang mewajibkan untuk mengikuti mazhabul arba'ah, gak ada. Itu sudah berlanjur pada waktu zaman mutaakhirin, karena ada beberapa hal. Secara singkat ya, perkembangan fikih karena 4 faktor, terus berhentinya fikih yang sehingga kembali kepada kembali kepada mazhabul arba'ah ya karena 4 faktor. Itu panjang, diantaranya ketika ulama-ulama yang rasihun bil ilmi sudah tidak ada, dan banyak ulama yang mulai mau kena virus ananiyah niku aku jadi mempunyai perasaan merasa, dan banyaknya fitnah tentang banyaknya perbedaan dari umat Islam atau pemerintahan Islam, sehingga kualitas ulama di dalam mengaji kitab fikih sudah menurun karena terbelenggu dengan ngurusi tentang kepemerintahan, sehingga ketika ada masalah disampaikan kepada hakim, ini satu masalah jawaban sangat banyak perbedaannya, sehingga banyak orang yang menghalalkan darah dengan atas nama agama, seperti terjadi kembali pada zaman-zaman sekarang itu, menghalalkan apa-apa itu dengan atas nama agama, membela agama, masya Allah. Akhirnya untuk meminimalisir dari perbedaan tersebut, diputuskan tidak boleh ijtihad sendiri, tapi dicukupkan dengan khazanah yang dihasilkan para ulama-ulama sebelumnya. Sedangkan ulama-ulama sebelumnya yang khazanahnya bisa dipertanggungjawabkan itu hanya mazhabul arba'ah, dikarenakan beliau punya santri, punya madrasah yang santrinya itu vokal untuk memberikan
jawaban dalam rangka memperkuat dan mencarikan dalil pendapat para imamnya. Nah, sehingga pendapatnya menjadi terbukukan. Inilah yang disebut dengan mazhab mudawan. Sedangkan para mujtahid mutlak seperti Sufyan Tsauri, Auza'i, Daud Dhahiri, karena tidak punya santri, tak punya pondok dan punya santri yang bisa memperkuat dari pendapat-pendapat mereka, imamnya, beliau-beliau, akhirnya putus. Dia hanya tinggal nukilan-nukilan dawuh-dawuh, tapi dalil-dalil yang konkret untuk memperkuat nggak ada, sehingga nggak bisa. Ini akhirnya diringkas pada salah yang mumpuni hanya salah satu dari mazhab 4. Dan karena keloyalan dari santri-santrinya di dalam mazhabul arba'ah itu sangat kuat, sehingga seperti Ma'ruf Al-Qarhi, saking kuatnya, saking fanatiknya, ta'assubnya dengan mazhab Abu Hanifah, dia mengatakan idza waradal kitab aw sunnah yukhalifu mazhabana bahwa mansuhun au muawwalun. Kalau ada Quran atau hadis yang berbeda dengan mazhab saya, mazhab kita, mazhabnya Abu Hanifah, berarti Qurannya yang mansuh, dinusah atau muawwal. Karena kepercayaan yang kuat terhadap imamnya, terhadap mazhabnya. Ini saking kanunnya. Tidak hanya itu, sampai Imam Syafi'i pun juga demikian. Kalau di dalam mazhabnya mazhabnya Syafi'i mengatakan mengikuti pendapat Syafi'iyah yang dhaif pun itu lebih baik daripada mengikuti mazhab lain yang kuat. Semuanya memperkuat mazhabnya sendiri-sendiri. Nah, itu akhirnya yang dijadikan pedoman hanya salah satu mazhab 4, bukan yang lainnya keliru, enggak. Nah, dia tidak mudawan, tidak terbukukan, sehingga tidak bisa dideteksi, diteliti sampai akar permasalahan itu nggak bisa ngoten. Jadiannya ngoten. Itu perbedaan antara ulama salaf dengan ulama khalaf. Sedangkan ilmu akhirat dan ilmu-ilmu yang telah ditempuh oleh ulama salaf soleh, mimma sange ilmu samal kang ngarani ing masapa Allah Subhanahu wa taala fi kitabi ing dalam kitab Allah, den arani fikhan ing aran fikih. Geniku afala tatafakkahun, termasuk balaqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Lah niku la yafqahun. Nah niku jenenge gak ngerti. Niki ilmu fikih. Nah, disebutkan oleh Allah semacam itu. Kemudian wa hikmatan juga disebut dengan ilmu hikmah. Di fikih termasuk la'allahum yatafaqqahun, la'allahum yafqahun ini. Terus disebut juga ilmu akhirat. Ilmu yang ditempuh oleh ulama salaf disebut dengan hikmah yang didhawuhkan oleh Allah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Sapa sing wong diwenehi hikmah akan diberi kebaikan yang banyak. Wa ilman, dan disebut dengan ilmu dalam dawuh Allah, warasikhuna fil ilmi yaquluna huwa min indillah. Fil ilmi wa diyaan wa zikran lil muttaqin. Wa qalu dalam Allah Ta'ala wa diya wa zikran lil muttaqin. Wa nuran disebut dengan nur, seperti dawuh Allah, idza ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Apa man syaraha sadrahu lil islami fa huwa ala nurim mir rabbih. Apa man syaraha sadrahu lil Islam, orang-orang yang hatinya terketuk untuk melakukan Islam, mengikuti Islam, fa huwa ala nurim mir rabbih, semata-mata karena cahaya, karena ilmu dari Allah Ta'ala. Niku jenenge ilmu akhirat. Ilmu akhirat yang oleh Allah disamakan dengan miskat yang didhawuhna
Allahu nurus samawati wal ardi masalun nurihi kamiskatin fihal misbah al misbahu fi zujajah zujajatu ka'anna kawkabun turriyu yuqatu min sajaratin zaidunatin la syarqiyatin la min sajaratin barakatin zaidunatin la syarqiyati wala gharbiyah yakadu zaituha yudi wala lam tamsas unar nurun ala nur wa nurullahi yahdi man yasha. Hati nur ilmune Gusti Allah, nure Gusti Allah seperti pelita-pelita dalam lampu, lampu dalam kaca, kaca bisa bersinar kemana-mana tanpa ada apa itu minyaknya, tanpa ada geninya. Walau lam tasahgunar sekalipun tidak ada apinya, bisa menyala. Ini seperti listrik ini. Nah, listrik ini orang enek minyaki, orang enek lengoni. Orang enek genine tapi bisa menyala. Ini nuri Gusti Allah. Niku yang didhawuhna niku mang afamang syarha sadrahu lil islami fa huwa ala nurim mir rabbih. Fa ala nurim mir rabbih. Sing kersa ngaji maknani gorong duwe kitab niku kalih Pak Majid disiapi kalih wonten kalih tasih kalih niku kalih kalih set sing nem-nem sing maknani niku anune. Nah nggih. Ini kalau sinten niku kapan? Sinten niku sampean? Ini kalau niku lho. Lek sedurung sik kurungan mana saged daftar ten Pak Majid. Ora nggih. Daftar tok kan ya wis. Dene mengko diterima atau ora iku ora ngerti, pokoke penting saged daftar. Wa hidayatan lan disebut dengan hidayah seperti qul inna hudallahi huwal huda qul inna hudallahi huwal huda itu hidayah. Warusdan lan disebut dengan rusdan seperti dawuh Allah la'allahum yursyidun la'allahum yursyidun. Seperti dawuh Allah Ta'ala niku falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fiddin wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yarsyudun yakhdarun la'allahum yakhdarun yatafaqahu tafaqquh warusdan fakot asbaha. Cuman dawuh Imam Ghazali ilmu sing kabeh niki wau kalih Gusti Allah diarani fikhan, hikmatan, ilman, diyaan, nuron, hidayatan, rusdan niki fakot asbaha maka teman-teman dadi apa ilmu bainil khalqi saking antarane makhluk iku matwiyan wis dilempit dan saking dituturaken wis ora tau dibahas ora tau dibuka pisan wis dilempit ditutup berarti ora tau di mutalaah wis ora tau diinceng lah lek perbedaane
fikih niku lebih khusus daripada mutlakil ilmi. Fikih niku lebih khusus dari mutlakil ilmi. Fikih niku al ilmu bil ahkam, al ilmu bil ahkami asyariyati al amaliyati al muktasab min adillatiyah at-tafsiliyah. Ilmu anapa niku jenenge fikih lebih khusus daripada ilmu. Sedangkan hikmah itu mengetahui maujudat, mengetahui barang-barang yang maujud dan mengetahui kebaikan-kebaikan. Inilah yang telah disifati dengannya Luqman Hakim. Gini ku walaqad atainal hikmata Luqmana. Nah, kemudian hikmah itu ada hikmah ilahiyah. Hikmah ilahiyah niku al ilmu bi haqaiqil asya ala ma hiya alaih. Mengetahui hakikatnya sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Makanya kalau kita tahu hakikatnya sesuatu dengan hakikatnya akan melihat kebaikan. Contohnya, sampean ketok maling. Niki ora ketok marahnya kamu terhadap maling, enggak. Tapi kita tahu bahwa Allah memperlihatkan sifat rahmannya kepada kita. Di mana wong niku senajan maling karo Gusti Allah ya dikai mangan. Ya dikai waras. Ya dikai sehat. Nah, ini artinya apa? Kalau didhawuhna takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlaki Gusti Allah. Makanya kalau ingin sedekah, ingin menyumbang, ingin bantu, iso ora usah ndelok iki wong ahli ibadah utawa ora ahli ibadah. Maling yo perlu dibantu. Nah, dibantu semuanya perlu dibantu. Ngoten lho ya. Nah, niki lek kita ngerti karena niku yo gak punya tujuan hidup jadi maling itu enggak, pancen kepeksan. Nah, tapi kok dikai mangan karo Gusti Allah. Iki kita diberi contohe bener lek Gusti Allah niku duweni sifat Rahman, welasase ana dunya. Nah, tidak hanya di akhirat tok welasase ten dunya. Ternyata di dunia niku tidak membedakan antara wong kafir karo wong mukmin. Ternyata semuanya dikasih. Dan dengan itu pula kita akan tahu lek dunia itu bukan darul jaza. Bukan darul jaza dalam pemsawab, tapi merupakan darul fitnah. Ngoten lho anune. Ben ngerti niki jenenge lek ilmu hikmah. Itu ora gampang muring-muring ae ngoten lho ya. Nah, mulane Kanjeng Nabi niku ketika dalam rumah tangga seperti yang disampaikan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau ngeladeni Kanjeng Nabi, khadimi Kanjeng Nabi 9 tahun, tidak pernah mendengarkan Kanjeng Nabi mengatakan 5 fa'alta. Napa lakoni ini? Ini, kenapa kamu ngiki? Itu enggak tahu. Nah, niki wong sing ngarah ilmu hikmah. Nah, Sayyidina Ali mawon punya khadim, punya gulam. Nah, niku dipanggil fulan sampai 3 kali enggak moro. Nah, terus diparani tibai pelengkar-pelengkaran kelemah-lemahan. Turu apa? Lemah-lemah ini bukan turu ya, lemah-lemah itu ora turu ya, dilemah-lemah gitu ya. Napa anu bahasane? Geletaan. Nah, terus apa atas mau? Apa kamu tidak dengar? Dengar. Hanya dengar. Nah, kenapa kamu kok diam? Karena saya tahu kau tidak akan marah. Lalu akhirnya dimerdekakan. Loh ini gitu. Lah ilmu sing kaya ngeten iki pun matwiyah. Wis dilempit bukune wisan. Wis ora tau dimutolaah. Iki opo iki mengakibatkan apa itu namanya gak ada kemajuan itu apa jenenge kemunduran gitu ya.
Nah, ini kemunduran ini. Kan banyak orang yang mengatakan kalau ada kemunduran Imam Ghazali yang bertanggung jawab gitu ya. Niku sing diarani ilmu hikmah. Jadi ilmu hikmah adalah hikmah ilahiyah adalah mengetahui tentang hakikatnya sesuatu sesuai dengan sesuatunya, hakikatnya dan mengamalkan tuntutannya. Lah hikmah yang diucapkan, kalau hikmah yang diucapkan itu disebut dengan ulum syariah wat thariqah. Nanti sing diarani hikmah, ilmu hikmah sing diomongno, sing didhawuhno, sing berbicara lah gampangan itu disebut dengan ilmu syariah dan ilmu thariqah. Sedangkan hikmah yang maskut, yang diam tidak diomongno, geniku asrarul hakikah, sirine hakikah yang ketika ulama-ulama rusum, ulama-ulama yang rasikhuna, yang resmi dan orang-orang awam. Ulama-ulama rusum itu ulama formalitas. Ini kuliah jenenge ulama rusum. Ulama bukan rusun. Rusun lah rumah susun. Ulama rusum, ulama formalitas. Ulama formalitas itu ya yang secara formalnya orang-orang ngarani ulama, termasuk dicatat sebagai apa itu namanya MUI kan, majelis ulama kan ini ya. Ini ulama rusum, ulama resmi, ulama terdaftar ya. Atau saya ulama SK, ulama SK, tapi yo ojo dimaknani kita telah alaya ulama rusum ulama SK. Ulama formal ini. Wal awamulan awam tadurruhum moko bahayani apa ilmu hakikah ilmu ulama rusum lan awam. Di ilmu hikmah yang maskut anha, yang tidak diomongkan, yaitu adalah sirinya hakikah. Andai kata ulama formal dan orang-orang awam melihatnya akan membahayakan, bahkan akan bisa menghancurkan kepada dia. Nek isere hakikat itu halah nyolong iku ya kuwi nyolong iku kok pangeran, halah surga neraka iku hakikat kok pangeran, walaupun ora ibadah lek wae surga ya neraka, wae neraka ya masih ibadah lek capan neraka ini. Lek tahu yang semacam itu akhirnya lek wong awam atau ulama rasul kan ya akhirnya bahaya to jan. Nah apa lek ngono salat barang? Nah apa poso barang deh? Nah niki sirul hakikah yang di situ tidak diomongkan. Yang kata Abu Hurairah, saya mendapatkan ilmu dua gerbong. Yang satu yang saya sampaikan, yang satu andai kata saya sampaikan, orang akan menghalalkan darah saya karena menganggap saya kafir. Makanya tidak lain atau tidak asing, tidak aneh kalau zaman dulu seperti Syekh Abu Yazid Al-Bastami dituduh sebagai zindik, akhirnya dijatuhi hukuman sampai hukum gantung 3 kali, tapi lolos. Termasuk Syekh Khalaj Mansur Al-Khalaj, Syekh Mansur Al-Khalaj sampai dibunuh ya karena dianggap zindik. Ini tuh macam ini loh. Itu kalau ilmu-ilmu hikmah yang maskut diketahui oleh ulama-ulama formal akan dicap sebagai zindik, itu membahayakan. Sedangkan ilmu yang dinamakan ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan sesuatunya, sesuai dengan kenyataannya. Nah, itu jenenge ilmu. Kalau tidak sesuai, itu namanya bodoh, ngono lho ya. Loro tambah loro piro? 5 bodoh, ngene ya. Loro piro? Bodoh murakab. Loro tambah loro 5, niku bodoh murakab.
Loro tambah loro pira garuh iku bodho. Nah, loro tambah loro papat iku ilmu. Jadi mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya. Dan atau bisa dikatakan mengetahui sesuatu sesuai kenyataan yang tidak mungkin berubah. Tidak mungkin berubah itu jenenge ilmu. Kalau mungkin berubah itu namanya i'tiqad atau yakin. Nah, itu kalau 100%. Kalau 75% disebut dengan dzon. Kalau 50% 50-50 disebut dengan syak. Kalau di bawah 50% disebut wahem. Mulane salah cipta, salah paham ya. Nah, salah cipta, salah paham. Dan sedangkan dia itu lebih khusus daripada nur. Nur adalah dau al-muntasir. Nur itu cahaya yang menyebar. Niki ada dua nur niku ilmu. Nur yang muntasir itu ada dua. Ada kalanya dunyawiyun, ada kalanya ukhrawiyun. Sing dunyawi ana loro, ana sing makul, bisa dirasionalkan dengan dilihat oleh hati seperti nurul akli, orang itu cerdas. Nah, itu bisa diketahui dengan ainul basirah, penglihatan mata, penglihatan lahir, cahayanya akal. Terus dan maksus bi'ainil basir, bi'ainil basar bisa dirasa oleh panca indera. Ya itu seperti kembang anil basir oleh nurul akli diketahui dengan mata hati. Wah, cerdas wong kae. Itu kita tahunya dengan hati. Kalau lagi lihat dari gambarnya kan yo nggak ada kecerdasan. Begitu jawab, ini pinter deh. Wah, hebat. Nah, ini yang tahu hebat dan tidaknya kan yo hati. Terus ada cahaya yang muntasir yang bisa kita lihat dengan mata kepala. Gini ku seperti cahayanya mata hari. Nuri samsi wal komar, cahayanya rembulan. Tapi untuk samsun disebut dengan dau, lek komar disebut cahaya. Ini dari sisi daunya atau cahayanya nur cahayanya matahari adalah nur yang kuat, nurun qawiyun. Lalu hidayah, mahwal hidayah. Hidayah itu adalah suluku torikin tusilu ilal matlub. Jadi menempuh jalan yang bisa menghasilkan tujuan, itu namanya hidayah. Berarti orang yang tidak menempuh itu tidak namanya hidayah. Disebut pula dengan hidayah itu kadang disebut dengan rusdun. Fa'in anastum rusdan fatfa'u ilaihim. Kalau dia sudah bisa menasarifkan harta sesuai karo tujuan, fatfa'u ilaihim amwalakum, serahkan hartanya orang yatim tersebut. Berarti melakukan sesuatu yang bisa mencapai tujuan, itu namanya hidayah. Terus disebut dengan bayan, disebut dengan doa, disebut dengan dalil. Nah, rusdun adalah digunakan untuk istiqmalul hidayah. Kita menggunakan hidayah, ruh sadar terus digunakan. Ini namanya rusdun, beneh. Kadang rusdun disebut dengan istiqomah. Nanti akan dibahas dengan jelas oleh Imam Ghazali di dalam bab Rabi', di dalam bab keempat. Ini kan nanti ada bab-bab ilmu, bab ilmu yang keempat. Nah, ilmu-ilmu yang disebutkan tadi, anggih niku wis gampangan ilmu akhirat. Ilmu akhirat kan ilmu thariqil akhirah masuk nang kabeh nimang kan jenenge ilmu thariqil akhirah ta niku. Ilmu thariqat yang semacam ini, thariqul akhirah semacam ini dawuh Imam Ghazali, waqat sara lan waqat asbaha lan teman-teman dadi apa ilmu thariqil akhirah ik mim bainil khalqi saking antarane makhluk iku matwiyan dilempit
saking tuturaken dilempit niku ya wis ditutup wis ora tau buka maneh gak tau dipahami wasara lan dadi apa ilmu iku nasyan den laliaken lali mansian kang den laliaken sehingga menjadi sesuatu yang remeh yang tidak diperdulikan lagi. Saat ini seperti kitab Fathur Rahman, kitab Tuhfatul Mursalah, Hakikatul Arifin, wis kapati diji niku apa ngaten ngaji asal-asan. Kitab ku, lha iki gene manfaate kok ngene ora iso nekakno dhuwit, ora iso nekakno. Lha niku sing kanune. Tapi lah ilmu administrasi, ilmu ekonomi,